Hi guys, welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anura Auliana dari Universitas Trisakti, jurusan Teknik Sipil dengan NIM 05100170010. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan pekerjaan perkerasan sisi udara pada bandar udara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari laporan kerja praktik ini. Pergerakan pesawat semakin meningkat tiap tahunnya, karena pesawat mampu menempuh jarak jauh dengan waktu yang singkat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembangunan bandara untuk meningkatkan efisiensi dalam perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat kargo, dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan moda transportasi. Suatu bandar udara membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, terutama dalam perencanaan fasilitas sisi darat dan fasilitas sisi udara. Fasilitas sisi udara meliputi yang pertama ada landas pacu atau runway, yang kedua ada landas hubung atau taxiway, dan yang ketiga ada landas parkir atau apron, yang harus memenuhi standar baik dari segi kekuatan maupun dimensinya. Demikian pula dengan struktur perkerasan bandar udara yang merupakan prasarana yang sangat penting dalam pengoperasian suatu bandar udara. Runway atau landas pacu adalah bagian memanjang dari sisi darat bandara yang disiapkan untuk lepas landas dan tempat mendarat pesawat terbang. Taxiway atau landas hubung adalah bagian sisi darat dari bandara yang dipergunakan pesawat untuk berpindah dari runway ke apron atau sebaliknya. Apron atau landas parkir adalah bagian bandara yang dipergunakan oleh pesawat terbang untuk parkir, menunggu, mengisi bahan bakar, mengangkut dan membongkar muat barang dan penumpang. Perkerasannya dibangun berdampingan dengan terminal building. Fungsi perkerasan sangat penting, yaitu untuk menyebarkan beban dari pesawat ke tanah dasar. Semakin besar kemampuan tanah dasar untuk memikul beban, maka tebal lapisan perkerasan yang dibutuhkan semakin tebal, karena keseluruhan struktur perkerasan didukung sepenuhnya oleh tanah dasar. Dalam perencanaan bandar udara, perkerasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkerasan lentur atau flexible pavement dan perkerasan kaku atau rigid pavement. Perkerasan lentur atau fleksibel adalah suatu perkerasan yang mempunyai sifat elastis. Maksudnya adalah perkerasan akan melendut saat diberi pembebanan. Pada landas pacu atau runway dan landas hubung atau taxiway biasanya direncanakan dengan menggunakan flexible pavement atau perkerasan lentur. Perkerasan kaku atau rigid, bahan dasarnya beton yang dapat menahan pembebanan yang lebih lambat dan lebih tahan terhadap tumpahan material yang berbahan dasar minyak bumi dibandingkan dengan perkerasan lunak atau perkerasan yang menggunakan aspal. Pada landas parkir atau apron, perencanaan perkerasannya menggunakan perkerasan kaku. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tidak lepas dari pengendalian dan pengawasan pada proyek. Tujuannya agar kualitas pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Pengendalian dilakukan dengan tenaga profesional yang ahli pada bidang pekerjaan terkait. Hal itu diperlukan agar pekerjaan yang dilaksanakan tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu, dan zero accident. Setelah itu didapatkanlah rumusan masalah dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, apa saja perkerasan yang digunakan pada bandar udara? Yang kedua, bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan perkerasan lentur pada taxiway dan runway? Yang ketiga, bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan perkerasan kaku pada apron? Dan yang keempat, bagaimana pengendalian proyek untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan di bandar udara? Selanjutnya, pembahasan tujuan dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja perkerasan yang digunakan pada proyek konstruksi bandar udara. Yang kedua,
untuk mengetahui metode pelaksanaan dan proses pelaksanaan proyek konstruksi pada sisi udara di bandar udara. Yang ketiga, untuk mengetahui mengenai pengendalian proyek untuk pelaksanaan perkerasan di bandar udara. Sekian untuk pembahasan kali ini. Bahasan selanjutnya akan bersambung di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.